Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وحدا. Masyaallah muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur semata-mata kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmat-nikmat kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberi peluang untuk menuntut ilmu syar'i. Sehingga pada kesempatan pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperdalam pemahaman kita dalam ilmu agama. Kita mempelajari ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan difahamkan dalam ilmu agama. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena itu adalah sebab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama satu kaidah yang termasuk kaidah besar dalam ilmu fikih, ya. Itu kaidah al-masyaqqah tajlibul taysir. Kaidah al-masyaqqah tajlibul taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini adalah kaidah yang termasuk kaidah yang terbesar dalam ilmu fikih. Yang mana dalam ilmu fikih itu dikenal ada 5 kaidah terbesar. Dalam ilmu fikih dikenal ada 5 kaidah terbesar yang dikenal dengan al-qawaid al-khams al-kubra. 5 kaidah terbesar dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah al-umur bi maqasidiha, setiap amalan tergantung dengan niatnya. Kemudian yang kedua, al-yaqin la yazul bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Kemudian ketiga, al-masyaqqah tajlibul taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat, la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan yang ketiga, yang kelima adalah al-'adah muhakkamah, itu kebiasaan itu dijadikan rujukan dalam penetapan hukum. Itu adalah 5 kaidah yang terbesar dalam ilmu fikih. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlibul taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang mana kaidah ini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang mengerjakan hukum syar'i, apabila seseorang mengerjakan beban-beban syariat, kemudian ketika dia mengerjakannya dia mengalami kesulitan. Ketika mengerjakan beban-beban syariat dia mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, maka
di sana akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita adalah agama yang mudah. Agama kita adalah agama yang mudah. Inna hadzal yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Maka ketika seseorang mengerjakan beberapa syariat, mengerjakan amal-amal ibadah, kemudian ketika mengerjakannya itu ada kesulitan, ada kesusahan, maka di sana akan ada kemudahan dari Allah SWT, ada keringanan dari Allah SWT. Ini adalah makna dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyarakat muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, adapun dalil dari kaidah ini, dalil yang menjadi dasar dari kaidah ini, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah itu menghendaki bagi kita, Allah SWT menghendaki bagi umat Islam itu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Allah SWT tidak menghendaki kesulitan. Ini di antara dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Dan Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 Allah SWT berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah SWT tidak menghendaki atas kalian itu kesempitan. Allah SWT tidak menghendaki bagi kalian itu kesempitan. Allah SWT itu tidak menghendaki kesempitan bagi kita. Allah SWT tidak menghendaki kesempitan bagi kita. Maka Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kita. Ini di antara dari Al-Quran Al-Karim yang menjadi dasar dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar dari kaidah ini, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunaffiru." Rasulullah bersabda, "Yassiru," berikanlah kemudahan. Berikanlah kemudahan, wala tu'assiru, dan janganlah kalian memberikan kesulitan. Berikanlah kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira. Berikanlah kabar gembira, wala tunaffiru, dan janganlah menjadikan orang itu lari. Janganlah menjadikan orang itu lari, ya. Jangan menjadikan orang itu lari dari agama. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya kita memberikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan, ya. Berikanlah kabar gembira, jangan menjadikan orang itu lari, jangan menjadikan orang itu lari dari agama. Juga pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang itu memperberat dirinya sendiri dalam beragama kecuali dia akan kalah. Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang itu memperberat dirinya sendiri dalam beragama kecuali dia sendiri akan kalah. Ini di antara dalil yang menjadi dasar dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyaallah muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang macam-macam kemudahan dalam syariat. Macam-macam kemudahan di dalam syariat. Yang mana para ulama telah menjelaskan bahwasanya ada beberapa macam kemudahan dalam syariat. Ada beberapa keringanan dalam syariat. Di antara bentuk keringanan dalam syariat adalah takhfiful isqat. Takhfiful al-isqat. Keringanan berupa menggugurkan. Keringanan berupa menggugurkan. Yaitu keringanan yang mana seseorang itu digugurkan dari kewajiban mengerjakan suatu amalan tertentu. Seseorang digugurkan dari mengerjakan suatu kewajiban tertentu. Contohnya adalah isqatul jumu'ati wal jama'ati 'alal marid, yaitu digugurkannya kewajiban salat Jumat dan digugurkannya kewajiban salat berjamaah bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu digugurkan dari kewajiban salat Jumat dan digugurkan dari kewajiban melaksanakan salat berjamaah. Ketika seorang dalam keadaan sakit, maka tidak wajib baginya untuk menghadiri salat Jumat. Maka kewajibannya adalah melaksanakan salat zuhur di rumahnya. Maka tidak dalam keadaan sakit, digugurkan dari kewajiban mengerjakan salat Jumat. Demikian juga digugurkan dari kewajiban melaksanakan salat berjamaah. Untuk asalnya laki-laki wajib untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Untuk asalnya seorang laki-laki wajib melaksanakan salat berjamaah di waktu itu di masjid. Tapi ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka dia digugurkan dari kewajiban melaksanakan salat berjamaah. Maka diperbolehkan baginya untuk salat di rumahnya. Ini di antara bentuk kemudahan, di antara bentuk keringanan yang diistilahkan dengan takhfiful isqat. Keringanan berupa menggugurkan, digugurkan dari kewajiban tertentu. Kemudian di antara bentuk keringanan di dalam syariat adalah takhfifut tanqis. Takhfifut tanqis. Keringanan berupa pengurangan. Keringanan berupa pengurangan. Mithlu qasr salat al-dha'iyyati bis-safari ila rak'atain. Contohnya adalah diperbolehkan mengqasar salat yang 4 rakaat ketika safar itu menjadi 2 rakaat. Jadi ketika seorang dalam keadaan safar, dalam keadaan berpergian jauh, diperbolehkan baginya untuk mengqasar salat yang 4 rakaat diqasar menjadi 2 rakaat. Yang semula 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Salat zuhur, salat asar, salat isya bisa diqasar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini takhfifut tanqis. Keringanan berupa pengurangan, dikurangi. Semula 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Ini termasuk keringanan di dalam syariat ini. Kemudian bentuk keringanan yang lain dalam syariat adalah takhfiful ibdal. Takhfiful al-ibdal. Keringanan berupa mengganti. Keringanan berupa mengganti, itu diganti dengan amalan yang lebih mudah. Diganti dengan amalan yang lebih mudah. Keringanan berupa mengganti, yaitu diganti dengan sesuatu yang lebih mudah. Mithlu ibdalil wudu' bitayammum. Contohnya adalah dirubahnya atau digantinya wudu' dengan tayammum. Digantinya wudu' itu dengan tayammum. Itu misalnya seorang ketika hendak sholat mau berwudu ternyata tidak ada air, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Jadi wudu diganti dengan tayamum. Dan tentu saja tayamum itu lebih mudah.
paling termudah daripada wudhu. Termasuk bentuk keringanan dalam syariat. Atau seseorang yang hendak berwudhu tapi dia dalam keadaan sakit, ya. Seorang yang hendak berwudhu tapi dia dalam keadaan sakit. Kalau dia berwudhu maka khawatir ya sakitnya bertambah parah, atau ketika berwudhu khawatir ya akan semakin lama kesembuhannya, ya. Maka diperbolehkan ketika itu untuk bertayamum, ya, dari wudhu menjadi tayamum, ya, berarti dengan lebih mudah. Ini disebut dengan takhfifu al-ibdal, ya, keringanan berupa mengganti. Kemudian selanjutnya adalah di antara bentuk-bentuk kemudahan dalam syariat adalah takhfifu taqdim, takhfifu at-taqdim, keringanan berupa mengawalkan, keringanan berupa mengawalkan atau mendahulukan. Mithlu taqdim salat al-isya ila al-maghrib fi halatil matar. Contohnya adalah diawalkannya pelaksanaan salat isya dilaksanakan di salat maghrib ketika turunnya hujan. Jadi ketika misalnya salat maghrib, ya, ketika pelaksanaan salat maghrib di masjid dan ketika itu turun hujan, ya, turun hujan deras misalnya, turun hujan deras dan dikhawatirkan, ya, diperkirakan nanti hujan itu lama, ya, sampai waktu isya, maka diperbolehkan untuk menjamak motor, ya, menjamak motor atau menjamak, ya, antara salat maghrib dengan salat isya, menjamak antara salat maghrib dengan salat isya, ya, dilakukan di waktu maghrib, dilakukan di waktu maghrib ketika turunnya hujan yang deras, ya. Maka salat isya itu pelaksanaannya diawalkan. Salat isya pelaksanaannya diawalkan di waktu maghrib. Ini sebenarnya takhfifu taqdim, keringanan berupa mengawalkan. Dan tentu saja di sana ada kemudahan, ya. Di sana ada kemudahan. Kemudian di antara bentuk kemudahan dalam syariat yang lain adalah takhfifu ta'khir, takhfifu at-ta'khir, keringanan berupa mengakhirkan atau keringanan berupa menunda, keringanan berupa menunda. Mithlu ta'khir salat al-maghrib ila isya. Contohnya adalah menunda pelaksanaan salat maghrib ke salat isya. Menunda pelaksanaan salat maghrib ke salat isya. Ya, misalnya seorang ketika dalam keadaan safar, misalnya ketika dalam kondisi safar berjarak jauh, maka dia diperbolehkan untuk menjamak salat, diperbolehkan untuk menjamak salat. Misalnya menjamak antara salat maghrib dan salat isya, dilaksanakan dengan jamak takhir, ya, dilaksanakan dengan jamak takhir. Salat maghrib dan salat isya pelaksanaannya dilakukan di waktu isya, ya. Salat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya, itu jamak takhir. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Maka ini disebut dengan takhfifu takhir, ya, keringanan berupa penunda. Dan tentu saja di dalamnya ada kemudahan. Di dalamnya ada kemudahan karena bisa ditunda pelaksanaannya, tidak harus dilaksanakan di waktunya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah takhfifu at-tarkhis, takhfifu at-tarkhis, keringanan berupa rukhsah, ya, keringanan berupa rukhsah. Mithlu salatil mustajmiri ma'a baqiyati atharin najis. Contohnya adalah seseorang yang sholat, ya, yang sebelumnya dia beristijmar, seorang sholat yang sebelumnya dia beristijmar, sedangkan masih ada sisa najis, ya, sedangkan masih ada sisa najis setelah dia beristijmar. Yaitu ketika seseorang misalnya buang air, ya, seseorang buang air kecil, buang air besar misalnya, kemudian ketika sedang membersihkan najisnya, dia tidak ada air misalnya, ketika hendak membersihkan najis tidak ada air, maka dia diperbolehkan untuk istijmar,
diperbolehkan untuk istijmar, itu membersihkan najis yang keluar tadi dengan menggunakan batu, dengan menggunakan batu atau semisalnya. Kalau dengan batu minimal 3 batu. Kalau dengan batu maka minimal 3 batu. Dia bisa dengan batu atau dengan tisu atau selainnya yang bisa membersihkan. Dan ketika dia membersihkan najis dengan batu tersebut atau dengan tisu tersebut, itu najis itu tidak mungkin hilang 100%. Najis tersebut tidak mungkin hilang 100%. Beda dengan air. Kalau dengan air ya bisa najis itu hilang 100%. Tetapi ketika dia bersijmar, membersihkan najis tadi dengan batu atau dengan tisu atau misalnya, maka najis tadi masih ada tersisa ya, meskipun sedikit. Dan itu dimaafkan. Itu dimaafkan, diberi keringanan di dalamnya. Diberi keringanan di dalamnya, dan ini disebutkan takhfifut takhsis ya, keringanan berupa ya rukhsah. Kemudian di antara bentuk keringanan dalam syariat yang lainnya adalah takhfifut taghir. Takhfifut taghir. Keringanan berupa perubahan. Keringanan berupa perubahan, yaitu dirubah dengan sesuatu yang lebih mudah. Dirubah dengan sesuatu yang lebih mudah. Mithlu taghyiru bis-shalah bis-shalatil khauf. Contohnya adalah dirubahnya tata cara pelaksanaan salat. Dirubahnya tata cara pelaksanaan salat ketika salat khauf. Ketika salat khauf. Salat khauf adalah salat ketika dalam kondisi takut ya. Salat khauf itu salat ketika dalam kondisi takut. Misalnya ketika dalam peperangan yang berkecamuk ya. Ketika peperangan yang berkecamuk, maka ketika itu ya diperbolehkan untuk sholat sesuai kondisinya masing-masing. Ketika perang sedang berkecamuk, sedangkan dikhawatirkan sudah habis waktu sholat, dikhawatirkan waktu sholat itu habis ya, sedangkan peperangan sedang berkecamuk, maka diperbolehkan ketika itu untuk sholat sesuai kondisinya masing-masing. Ya diperbolehkan sholat dengan berjalan, diperbolehkan sholat dengan berkendaraan, diperbolehkan sholat dengan berlari, diperbolehkan dengan naik kendaraan, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, sesuai kondisinya masing-masing. Dan di situ ada keringanan, itu ada keringanan, ya dirubah tata cara pelaksanaan sholat dengan sesuatu yang lebih mudah, ya karena kondisi takut dan semisalnya. Kemudian selanjutnya adalah di antara bentuk keringanan dalam syariat adalah takhfifut takhir. Takhfifut takhir. Kemudahan berupa memilih, ya. Kemudahan berupa memilih. Dan kalau ada pilihan, tentu saja ada kemudahan di sana. Ketika ada pilihan, tentu saja di sana ada kemudahan karena bisa memilih. Ya, ada pilihan itu kemudahan. Contohnya adalah takhir fi kafaratul yamin baina al-it'am wal kiswa wa tahrir al-raqabah. Contohnya adalah pilihan dalam kafarat sumpah, ya. Pilihan dalam kafarat sumpah. Diperbolehkan untuk memilih di antara 3 perkara. Diperbolehkan untuk memilih di antara 3 perkara. Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Itu bila seseorang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya. Ketika seseorang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka wajib baginya untuk membayar kafarah. Wajib baginya untuk membayar denda. Dan ketika pembayaran denda itu ada pilihan. Ada 3 pilihan. Bisa memilih memberi makan kepada 10 orang miskin, dan bisa memilih memberi pakaian kepada 10 orang miskin, dan bisa memilih membebaskan budak. Bisa ada pilihan, dan adanya pilihan ini bisa ada kemudahan. Ada kemudahan di dalam syariat. Ini adalah bentuk-bentuk kemudahan, di dalam syariat sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Masyarakat
ini, ikhwan dan akhwat sekalian, ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah ini adalah tentang asbab takhfif di syariah. Asbab takhfif di syariah. Sebab-sebab keringanan di dalam syariat. Sebab-sebab keringanan, sebab-sebab kemudahan di dalam syariat. Karena dalam syariat ini ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keringanan. Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kemudahan di dalam syariat. Sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama adalah as-safar. Yang pertama adalah as-safar. Maka safar itu adalah termasuk sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam syariat. Safar, seorang bepergian jauh, itu menjadi sebab seorang mendapatkan keringanan di dalam syariat. Itu misalnya seorang bepergian ya dengan jarak 80 km atau lebih ya. Seorang bepergian dengan jarak 80 km atau lebih bepergian jauh. Maka ketika itu dia mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan di dalam syariat. Di antaranya diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat. Diperbolehkan baginya untuk mengqashar sholat. Sholat yang 4 rakaat diperbolehkan untuk diqashar menjadi dua rakaat. Sholat maghrib, sholat zuhur diperbolehkan untuk diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat asar diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat isya diqashar menjadi 2 rakaat. Demikian juga diperbolehkan untuk menjamak antara 2 sholat. Diperbolehkan menjamak antara 2 sholat, yaitu menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, dan menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ya. Bisa dilakukan dengan jamak takdim dan bisa dilakukan dengan jamak takhir. Ini kemudahan bagi orang yang safar. Demikian juga orang yang safar diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Orang yang sedang safar diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lainnya. Dapat mengganti di hari-hari yang lainnya. Ini diantara sebab kemudahan di dalam syariat ini. Kemudian diantara sebab kemudahan atau sebab keringanan dalam syariat adalah al-marad. Al-marad yaitu seseorang dalam kondisi sakit, ya. Seseorang dalam kondisi sakit. Jika seseorang dalam kondisi sakit, maka ada kemudahan, ada keringanan di dalam syariat ini. Di antaranya adalah diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Yaitu apabila dia sakit dan khawatir apabila dia berwudu akan semakin menambah sakitnya. Ketika dia berwudu atau mandi misalnya, dia khawatir akan semakin menambah sakitnya atau semakin memperlama kesembuhannya. Semakin memperlama kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum sebagai pengganti dari wudu dan sebagai pengganti dari mandi wajib. Bagi orang yang sakit diberi keringanan, tidak melaksanakan sholat Jumat dan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat dan dia melaksanakan sholat zuhur di rumahnya, dan diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dia bisa sholat di rumahnya karena dalam kondisi sakit. Dan juga orang yang sakit diperbolehkan baginya untuk menjamak antara 2 sholat. Diperbolehkan baginya untuk menjamak antara 2 sholat apabila dia mengalami kesulitan mengerjakan sholat itu di waktunya masing-masing. Kalau orang yang sakit tadi dia mengalami kesulitan untuk mengerjakan sholat di waktunya masing-masing, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak antara 2 sholat.
sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dan dijamak dengan sholat isya. Diperbolehkan bagi untuk menjamak sholat, ya. Jika dia kesulitan, dia mengalami masyarakat untuk melaksanakan sholat di waktunya masing-masing. Berbeda, orang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Orang yang sakit diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya. Apabila sakit tersebut dia sakitnya berat dan untuk melaksanakan puasa itu dia memberatkannya, ya, dia berat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka diperbolehkan baginya untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah SWT berfirman, "Maka minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah mengganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian di antara sebab keringanan dalam syariat adalah al-ikrah. Al-ikrah. Al-ikrah yaitu dipaksa. Al-ikrah yaitu dipaksa. Jadi kalau seseorang dipaksa, ya, maka dia mendapatkan keringanan. Ketika dipaksa, maka dia mendapatkan kemudahan. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, misalnya dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Apabila tidak mengucapkan kalimat kufur, maka dia akan dibunuh misalnya. Dia dipaksa. Kalau tidak mengucapkan kalimat kufur, maka dia akan dibunuh misalnya. Maka diperbolehkan baginya untuk mengucapkan kalimat kufur. Ya. Diperbolehkan baginya untuk mengucapkan kalimat kufur dengan syarat hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Hatinya masih tetap tenang di dalam keimanan. Jadi dia mengucapkan kalimat kufur tersebut sekadar dengan lisannya. Dia mengucapkan kalimat kufur tersebut sekadar dengan lisannya. Namun hatinya masih tetap tenang dalam keimanan. Hatinya tidak membenarkan. Hatinya tidak membenarkan apa yang dia ucapkan tersebut. Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya itu masih tetap tenang dengan keimanan. Jadi di antara keringanan disebabkan karena ikrah, yaitu dipaksa. Juga di antara contoh lainnya adalah apabila seorang suami dipaksa untuk mentalak istrinya. Seorang suami dipaksa untuk mentalak istrinya. Kalau tidak mentalak istrinya, kalau tidak menceraikan istrinya, maka dia akan dibunuh misalnya. Maka ketika dia mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, maka talak tersebut tidak jatuh. Talak tersebut tidak jatuh, karena dia dipaksa. Dia dipaksa. Ketika dia dipaksa menceraikan istrinya, dipaksa mentalak istrinya, kalau tidak mentalak istrinya akan dibunuh misalnya. Ketika dia mentalak istrinya, talaknya tidak jatuh, karena dia dipaksa. Atau seseorang dipaksa menjual barangnya, kalau tidak menjual barangnya, maka akan dibunuh. Misalnya, ketika dia menjual barangnya, maka itu tidak sah. Akadnya tidak sah. Kemudian di antara sebab keringanan dalam syariat adalah an-nisyan. An-nisyan yaitu lupa. Seseorang yang lupa maka mendapatkan keringanan. Seorang yang lupa maka dia mendapatkan keringanan, mendapatkan kemudahan di dalam syariat ini. Misalnya adalah seseorang berpuasa, seseorang yang berpuasa. Ketika dia tengah-tengah berpuasa, dia makan dan minum karena lupa. Ketika berpuasa dia makan dan minum karena lupa. Maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba
falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa ya, barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa ya, barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, hendaklah dia melanjutkan puasanya, karena dia sudah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sebab keringanan dalam syariat adalah al-jahl. Al-jahl itu seseorang belum mengetahui hukumnya. Seseorang yang belum mengetahui hukumnya, maka diberi keringanan. Misalnya seseorang yang ketika sholat dia berbicara, karena belum tahu hukumnya, maka dia tidak berdosa dengan hal itu. Dan sholatnya tidak batal, karena dia belum tahu hukumnya. Jadi di antara sudah kemudahan dalam syariat. Dan juga di antara sudah kemudahan dalam syariat adalah an-naqsu at-tabi'i, yaitu kekurangan secara tabiat. Ini menjadi sebab adanya kemudahan, menjadi sebab adanya keringanan dalam syariat. Contohnya adalah seorang anak yang masih kecil, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat ya. Anak yang masih kecil belum balik ya, anak yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya, masih kecil, maka dia belum diwajibkan melaksanakan sholat, belum diwajibkan melaksanakan puasa, belum diwajibkan melaksanakan haji dan semisalnya, karena an-naqs at-tabi'i, karena ada kekurangan dari sisi tabiatnya. Anak kecil itu ketika dia belum balik, dia masih ada kekurangan dari sisi tabiatnya, maka dia diberi keringanan ya, belum wajib sholat, belum wajib puasa dan semisalnya. Demikian juga al-mar'ah, yang seorang wanita itu tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam jihad fisabilillah. Seorang wanita tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam jihad fisabilillah, ya, karena wanita itu ada naqs tabi'i, ada kekurangan dari sisi tabiatnya, karena tabiat wanita itu lemah, maka tidak diwajibkan untuk ikut serta dalam jihad fisabilillah. Dan juga misalnya al-abd itu budak ya, budak itu tidak wajib membayar zakat dan semisalnya, karena budak itu dia ada kekurangan dari tabiatnya, maka budak itu tidak punya harta. Harta yang dia miliki hakikatnya adalah milik tuannya. Ya, tadi tidak wajib zakat dan semisalnya. Masyaallah muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah ini. Terdapat adanya ini. Sampai ada nih, bisa sampai ada nih. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya sedikit lagi berkaitan dengan kaidahnya adalah kaidah-kaidah cabang ya, kaidah-kaidah yang menjadi cabang dari kaidah ini. Karena kaidah al-masyaqah tajlib at-taysir ini adalah kaidah yang sangat besar. Kaidah al-masyaqah tajlib at-taysir adalah kaidah yang sangat besar dan sangat luas. Maka dia termasuk salah satu di antara kaidah terbesar. Termasuk salah satu kaidah terbesar dalam ilmu fikih. Maka dia punya cabang-cabang kaidah yang lain, punya cabang-cabang kaidah yang lain. Di antara
Cabang dari kaidah ini adalah kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya, cabang dari kaidah ini adalah kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan darurat itu menyebabkan seseorang diperbolehkan mengambil perkara yang haram. Keadaan darurat itu menjadi sebab seseorang diperbolehkan mengambil perkara yang haram. Jadi apabila seseorang dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil perkara yang haram atau mengkonsumsi perkara yang haram untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. Misalnya ketika seseorang dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi yang sangat lapar, dan kalau dia tidak makan, khawatir akan meninggal. Kalau tidak makan, maka khawatir akan meninggal. Sedangkan ketika itu tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai, misalnya. Ketika itu tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai, maka ketika itu diperbolehkan baginya untuk memakan bangkai tersebut. Dalam rangka menghilangkan keadaan daruratnya. Maka ketika seseorang dalam kondisi darurat, diperbolehkan baginya untuk mengambil perkara yang haram, diperbolehkan baginya untuk mengkonsumsi perkara yang haram untuk menghilangkan keadaan daruratnya tersebut. Tapi ketika dia mengambil perkara yang haram atau mengkonsumsi perkara yang haram, maka dia tidak boleh berlebihan di dalamnya. Tidak diperbolehkan berlebihan di dalamnya. Itu dia sekedar memakan bangkai tadi, sekedar untuk menyelamatkan diri jiwanya dari kematian. Itu tidak diperbolehkan baginya untuk memakannya sampai kenyang. Tidak diperbolehkan baginya untuk memakan bangkai tadi sampai kenyang, sekedar untuk mempertahankan kehidupannya saja, sekedar untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian. Makanya dalam keadaan lain disebutkan bahwasanya ad-darurah tuqaddar bil qadriha. Ad-darurah tuqaddar bil qadriha. Keadaan darurat itu dibatasi sesuai kadarnya. Maksudnya ketika seseorang mengambil perkara yang haram ketika dalam kondisi darurat, maka dia mengambil sekedarnya untuk menyelamatkan kehidupannya saja, supaya tidak meninggal saja. Tapi tidak diperbolehkan baginya untuk memakan makanan yang haram tadi, tidak diperbolehkan baginya untuk memakan bangkai tadi sampai kenyang atau semisalnya. Ini di antara kaidah cabang. Jadi ketiga al-masyaqqah tajib at-taysir. Masyaallah muslimin, pada kesempatan kita Allah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini sedikit berkaitan dengan kaidah al-masyaqqah tajib at-taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Semoga yang kita pelajari ini menjadikan manfaat bagi diri kami pribadi dan juga saudara kita sekalian. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.